Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto ya. Tapi secara kita mau bahas di video kali ini adalah kapan atau mungkin apakah ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai taking profit gitu. Jadi kita nggak cuma membahas mengenai beli kripto terus gitu ya, tapi harus ada profit yang kita realisasikan juga. Nah, jadi di video kali ini kita coba bahas secara outlook market kripto, strateginya apa yang personally saya juga lakukan. Jadi kita mungkin langsung deep dive aja ya ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka share video ini ya, jangan lupa tuh share videonya ataupun like videonya. Mungkin kita targetkan 480 likes di video kali ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau suka bantu like-nya 480 likes. Dan kita tanpa berlama-lama lagi masuk aja dulu ke dalam intronya ya. Nah, kalau kita lihat untuk market crypto ya, selama beberapa hari belakangan ini gitu ya, mulai ada fase konsolidasi. Udah nggak seperti mungkin Desember atau Januari yang rata-rata mengalami kenaikan terus. Nah, artinya apa? Kalau menurut saya secara teknikal ini udah mulai ada melemahan atau change of trend lah, lebih ke arah mulai konsolidasi dari yang sebelumnya uptrend gitu. Nanti kita bahas di teknikalnya, kita bahas dulu outlook in general dulu gitu ya, nanti teknikal belakangan. Untuk market crypto, beberapa altcoin memang ada yang masih performing, yang masih mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman tanya apakah market masih bisa naik lagi? Yes, there is a possibility untuk market mulai naik juga gitu. Tapi kenapa kita bahas taking profit di sini gitu? Nanti saya jelaskan ya. Secara Fear and Greed Index kita di area 60. Jadi ya kemarin kita sempat di grid gitu, bukan kemarin tapi mungkin beberapa minggu lalu kita sempat turun ke area netral dan saat ini kita di fase grid lagi gitu. Mungkin sebelum kita dalam lebih lanjut juga, kalau teman-teman yang belum join komunitas Michael Wyan sendiri gitu, kita ada tiga sebenarnya, ada buat channel Telegram, buat grup Telegram, buat Discord juga. Jadi kalau teman-teman yang mau join gitu ya, ini Wyan's Crypto Hub ini adalah server Discord gitu. Jadi feel free to join gitu, karena ini free juga, kita sharing ilmu, kadang-kadang kita ada live bareng dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung join aja, ada di deskripsi ya secara untuk linknya. Dan semuanya ini gratis gitu. Jadi teman-teman kalau cari komunitas kripto yang sehat, yang sama-sama mau belajar gitu ya, mungkin bisa join ini sebagai salah satu optionnya juga. Nah, tapi kita lanjut. Untuk mungkin kita memasuki bulan baru juga ya. Kita baru aja launching video rekomendasi kripto di bulan Februari, which is still good. Kalau teman-teman yang belum nonton, check it out gitu ya. Ini cukup berpotensi. Dan kalau kita ngomongin secara Februari in general, biasanya sebenarnya ini cukup bullish kalau menurut saya. Ini rata-rata hijau. Bahkan kemarin di tahun 2023 pun yang nggak naik signifikan sih, tapi dia close-nya positif 0,03%. 2021 naik 36%, 2022 naik 12%. Jadi harusnya Februari ini adalah bulan yang cukup baik ya untuk market gitu. Tapi sekarang menjadi concern saya gitu ya, bukan secara tren di Februari doang, tapi kalau kita perhatikan dari bulan September, Oktober, November, Desember, ini Bitcoin udah mengalami kenaikan nih. Kenaikan juga udah lumayan ya, 3%, 28%, 8%, 12% gitu ya. Dan saat ini udah sampai di bulan Februari. Nanti kita lihat secara beberapa indikator teknikalnya juga. Jadi teman-teman lihat. Nah, apa yang terjadi selama ya beberapa minggu belakangan ini ya? Kita tahu ada Bitcoin ETF, ada Ethereum hype dan lain-lain, dan masih berlangsung juga sebenarnya. Tapi yang kita lihat, market sempat ada mengalami koreksi di sini nih. Kalau teman-teman perhatikan ya. Ya, ini ada sedikit mengalami koreksi di sini. Kalau kita perhatikan mengalami penurunan dari sempat hype sampai 49 ribu gitu ya. Kalau teman-teman nonton video kita di awal tahun, kalau nggak salah ini prediksi Bitcoin ya. Ini saya bahas prediksi Bitcoin 50 ribu di kuartal 1 ya. Dan technically ya ini kita belum sampai 50 ribu sih, tapi kita sudah testing area 49 ribu. Jadi ya kalau menurut saya, karena target 50 ribu dia udah testing ke 49 ribu, cuma tinggal beda sekitar ya 2%-an gitu. Menurut saya mungkin bisa jadi ini menjadi lokal topnya dulu nih. Itu satu gitu ya, karena prediksi saya memang udah di area kisar 50 ribu sebagai resistance. Technically ini udah hit lah
ya beda plus minus 2%-an gitu, 2-3%. Jadi mungkin ini udah ada local top di sini dan potensi justru market akan sedikit mengalami konsolidasi atau mungkin mengalami koreksi juga gitu. Makanya di video mungkin saya nanti kasih judulnya juga mungkin take profit, bukan artinya teman-teman harus take profit sekarang karena market nggak akan naik lagi. There is a possibility gitu ya, tapi kita bukan mencoba time the market. Tapi saya rasa di sini market udah ini dari uptrend ini ya, kita kalau zoom out sedikit dari Oktober dia naik gitu ya. Lalu pas Bitcoin ETF technically bisa dibilang nggak terlalu banyak pergerakan, tapi setelah ETF ada dumping dengan GBTC yang bisa dibilang menjual Bitcoinnya terus, makanya mengalami penurunan sampai ke area 39.000 gitu. Lalu ini mulai ada sedikit naik, tapi dalam beberapa hari terakhir dia lebih ke arah konsolidasi aja sih gitu. Jadi memang belum terlihat ada sign of strength atau mulai ada tanda-tanda penguatan lagi gitu. Dan sell off yang di sini, yang penurunan ini karena ETF ya. Ini sempat saya bahas di beberapa video sebelumnya yang lagi market turun. Teman-teman bisa refer aja ke video itu. Nah, pada saat grayscale selling, pada saat GBTC mulai selling gitu ya, apa yang terjadi? Yang terjadi ini kalau dari TED Talks Makro, yang terjadi ini di Bitfinex secara Bitcoin spotnya itu mengalami premium ya. Jadi kalau kita perhatikan technically ya, orang-orang yang di Bitfinex itu mulai membeli Bitcoin, jadi dijual, tapi ada yang menahan. Yang menahannya itu salah satunya adalah Bitfinex. Dan kalau teman-teman tahu, Bitfinex itu adalah exchange yang tergolong banyak pausnya, whale-nya, gitu. Jadi bisa dibilang kalau di sini traditional finance unloaded, mereka punya bags, mereka punya Bitcoin masuk ke beberapa ETF sebelumnya juga, tapi ada yang beli Bitcoin-nya lagi di Bitfinex, seperti itu. Makanya yang kita lihat sebenarnya secara trajectory untuk market sendiri. Kalau berdasarkan on-chain ini dari Glassnode ya, number of entities ya, ini adalah berapa banyak orang yang atau entities yang mempunyai Bitcoin lebih dari 1000 Bitcoin itu mengalami kenaikan. Lihat ini number of whales-nya pada saat turun, ini kan Januari nih. Pada saat market mengalami penurunan di sini, justru number of whales-nya naik. Jadi kita bisa bilang whales accumulating. Pada saat market dip ini whales mulai beli. Yang kita suka adalah ya whales beli, berarti mereka mempunyai high conviction, makin yakin juga gitu. Jadi pada saat mungkin kita ngomongin tentang market akan mengalami penurunan, bukan semena-mena kita masuk ke dalam downtrend lalu kita akan turun terus gitu. Tidak seperti itu. Ini cuma sebagai short term correction aja sih gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga untuk teman-teman. Next up, nah di sini kita lihat juga Bitcoin awaits a decision, butuh kejelasan ya. Ini 44.000 sampai 41.000. Ini secara one week kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Technically di sini udah 9 minggu gitu ya, dan belum ada pergerakan. Kalau kita lihat crypto bubbles tadi yang kita lihat di awal video juga, beberapa naik ini seperti Flare naik, Rose, ICP mengalami kenaikan yang lumayan lah gitu ya, walaupun masih mix karena ada beberapa juga yang ada sedikit mengalami penurunan gitu. Jadi belum benar-benar altcoin season. Nah, kita ngomongin secara teknikal. Kenapa kita mulai harus lebih waspada? Nah, mungkin kata yang tepat adalah waspada sih. Bukan artinya market akan turun, tapi waspada bahwa market ada possibility untuk turun. Kita nggak harus menjadi bull setiap hari gitu ya. Oh, akan naik terus ya. Secara long term kita mungkin positif, tapi secara short term kita bisa bilang, oh ini mungkin market akan mengalami koreksi. Dan koreksi yang terjadi ini akan menjadi kesempatan mungkin untuk teman-teman beli kripto teman-teman yang kita sempat bahas di video sebelumnya, mau di Ethereum Hype ataupun di rekomendasi Februari dan lain-lainnya gitu ya, mendapatkan kesempatan untuk membeli kripto at a lower price di harga yang lebih rendah gitu. Jadi siapa yang nggak mau kalau misalnya diskon seperti itu. Nah, kita bahas dulu. Mungkin kita bahas di sini secara weekly. Nah ini saya punya grafik yang khusus untuk membuat Bitcoin halving. Jadi kalau teman-teman yang belum familiar, yang warna hijau ini adalah bukan local top, tapi topnya, cycle top lah bisa dikatakan. Sedangkan yang warna kuning ini adalah cycle bottom. Jadi pada saat dia mengalami kenaikan di sini, ini akan menjadi tanda kita yang warna hijau. Yang kuning ini bisa dikatakan ini bear market, ini sampai yang paling rendah, titik rendahnya gitu. Sedangkan yang warna biru ini adalah titik halving. Dan yang kita harus lihat, ini udah mulai mengalami kenaikan. Jadi ini technically prediksi kita benar sih. Ini kapan ya? Kita kalau nggak salah bikin di bulan Desemberan. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk di halving di sini, ini kan halving akan terjadi di April
nggak ada tanggal exactnya gitu ya. Tapi ya kalau buat nebak mungkin kisaran minggu kedua, minggu ketiga April. Nah, untuk halving biasanya apa price action yang terjadi? Kalau kita perhatikan sebelumnya di tahun 2020 itu market sedikit mengalami penurunan dulu nih sebelum halving. Tapi ini kan memang ada COVID gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lihat ini ada COVID, makanya dropnya signifikan sekali. Ini dropnya 60%. Apakah saya expect hal seperti tersebut hal tersebut terjadi? Sebenarnya enggak. Ini drop 60%. Kalau misalnya Bitcoin dari harga ini drop 60%, bayangin teman-teman, ini kembali lagi ke area 19.000. Ya, personally kalau jujur-jujuran saya nggak melihat market akan turun seperti itu. Di tahun 2016 relatif lebih naik ya, karena market ini masih nggak bisa lebih banyak memang secara dominance juga Bitcoin menjadi nomor satu, itu jauh gitu ya secara persentase. Bitcoin dominance itu sekitar 80-90%. Makanya belum banyak altcoin yang terjadi, altcoin ataupun institusi-institusi yang mulai adopt Bitcoin itu di tahun 2016. Tapi yang kita bisa lihat secara tren itu biasanya di sini dia naik, tapi setelah halving dia mengalami penurunan nih gitu. Lalu kalau kita lihat di yang sebelumnya juga COVID crash di sini habis naik dia nggak turun tapi lebih ke arah konsolidasi. Jadi teman-teman jangan lihat halving itu positif, tapi jangan lihat halving itu sebagai switch trend tiba-tiba langsung market naik. Nggak seperti itu. Bukan artinya teman-teman beli April dia langsung naik. Ya kalau kita berdasarkan historik yang kita lihat, ya rata-rata habis halving pun masih ada konsolidasi atau bahkan sedikit dip dulu. Gitu. Jadi saya expect karena ini market kita lihat di sini udah mulai konsolidasi juga, ya dari possibility untuk kita sedikit mengalami koreksi gitu ya. Dan kalau koreksi kita lihat time frame 1 week, let's say Bitcoin turun ke area 30 ribuan gitu ya. Ini nggak kerasa teman-teman, nggak secara time frame 1 week kalau teman-teman lihat kayak gini masih uptrend gitu. Jadi ya still bullish lah kalau menurut saya gitu ya kalau kita lihat hal seperti ini. Nah, itu untuk di weekly time frame ya. Nah, yang saya mau lihat itu kalau teman-teman lihat satu indikator ya kenapa mungkin mengalami koreksi juga, ini salah satunya yaitu adalah RSI juga udah masuk di atas gitu ya. Ini udah overbought, artinya ya dari sepotensi untuk dia kembali turun lagi ke dalam zona ini, zona tengahnya untuk konsolidasi di area ini. Karena biasanya kita lihat nih RSI move dari overbought phase turun ke bawah dulu, ada sedikit koreksi ya seperti ini ya, koreksi turun, naik lagi misalnya baru turun lagi ke bawah. Tapi ya kita nggak melihat dia ke bawah sini, mungkin ke area zona warna kuning ini. Jadi just a slight dip aja sih, itu yang kalau saya expect gitu dari RSI juga. Kira-kira itu. Lalu kalau kita lihat secara Bitcoin di time frame mungkin satu hari. Nah yang saya menariknya ini kalau teman-teman scroll mungkin dari weekly dulu ya. Ini dari analisa saya, ini saya cukup bullish di zona ini. Mungkin one day lebih jelas kali ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini saya ada satu garis. Ya, garis ini istilah garis retest gitu ya. Di sini testing, di sini testing, kita breakout gitu. Menarik sekali kalau misalnya kita nih kan ada testing ya. Lalu testing di sini. Menarik sekali kalau misalnya kita ada potensi untuk testing lagi ke garis ini. Menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang cukup bullish. Kalau misalnya market turun, ya market turun sebenarnya kan nggak bullish ya. Tapi kalau yang terjadi kita lihat secara long term, market turun, testing di area ini, lalu mulai mengalami kenaikan lagi. Ini looks-nya atau terlihat lebih sehat juga gitu. Artinya mungkin bull run yang kita alamin lebih bisa panjang lah. Karena teman-teman tahu biasanya kalau misalnya yang terjadi ini market naik terus ya, nggak ada koreksi, ya ini namanya blow off top. Itu yang kita ya artinya ya sebentar lagi akan mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dia mulai healthy movement seperti ini, naik, turun dulu, naik lagi, turun dulu. Nah ini membuat sebuah uptrend gitu. Nah kalau testing ya ke area ini mungkin di bulan Februari, ya kalau kita lihat sekarang saat ini level supportnya mungkin area kisaran 3435 mungkin ya di area kisaran ini nih gitu. Jadi ini secara target ya kalau misalnya market turun ya menurut saya bottomnya mungkin area kisaran 3435 ya. Ini turun sekitar 20% kalau turun gitu ya, bukan berarti kita bearish. Ini juga confluence juga nih kalau teman-teman lihat dari sini kan kita bilang 3534. Ini lalu saya cek juga ke high block capital dan teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat bahwa liquidationnya area yang di time frame 3 bulannya ini, lihat
yang menjadi magnet ya atau yang banyak likuidasi itu yang terjadi di mana di area ini 3534. Jadi technically ini akan menjadi zona mungkin ya, zona yang mungkin bisa menahan Bitcoin kalau misalnya market turun gitu. Lalu kita lihat juga nih secara price action ya atau secara market structure di mana market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high gitu ya. Lalu di sini mulai ada konsolidasi. Nih. Kita lihat nih. Teman lihat. Higher high, higher low, lalu higher high lagi, lalu dia mulai konsolidasi uptrend, membentuk higher high, lalu turun di sini. Ini membentuk lower low, turun ke bawah gitu ya, melebihi support levelnya. Jadi istilahnya seperti membuat downtrend dari high ke bawah, lower low. Nah, sekarang mungkin posisi kita ini seperti membentuk lower high. Ya, membentuk lower high. Artinya apa? Skema ini akan terinvalidasi kalau misalnya kita bisa break high kita sebelumnya. Artinya, kalau kita lihat dari Bitcoin, high sebelumnya Bitcoin mungkin let's say di 48.000. Jadi kalau misalnya kita naik sampai ke 49 atau 50.000, ya artinya mungkin market akan masih uptrend gitu. Tapi kalau kita lihat dari sini, di posisi skenario seperti ini secara daily, market mungkin konsolidasi gitu ya, dan potensi yang kalau sempat kita bahas ini ada koreksi di area 44.000, ya ini artinya mulai membentuk downtrend lah secara short termnya aja sih gitu. Nah, secara strategi apa yang kita lakukan? Kalau saya personally nggak akan terlalu agresif untuk beli crypto altcoins gitu ya, seperti mungkin dalam beberapa minggu belakangan ini, tapi lebih taking profit ya. Altcoin udah mulai kenaikan, taking profit, tapi nggak semuanya harus ada exposure gitu ya. Mungkin TP sekitar 20-30% dari posisi, just in case kalau market turun, saya ada more cash ya, more dana gitu ya. Untuk apa? Untuk beli at a lower price di crypto-crypto yang kita ada punya keyakinan atau conviction ya. Itu strateginya. Altcoin sebenarnya belum tentu turun, itu yang saya afraid ya. Bitcoin tendensi lebih ke arah konsolidasi, tapi altcoin kalau saya lihat dari dominance sendiri, ini make or break. Ini antara apakah Bitcoin dominance-nya bisa mengalami penurunan atau enggak. Kalau Bitcoin dominance-nya turun seperti ini ya, let's say dia konsolidasi terus dia turun, ini mungkin altcoin justru relatif akan hold lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin. Itu ada kemungkinannya kalau saya lihat dari grafik Bitcoin dominance. Dan kalau kita dari total 3, which is ini adalah market cap untuk altcoin ya, ini karena ini exclude Bitcoin dan juga exclude Ethereum gitu. Kalau kita perhatikan, ini kita lagi konsolidasi juga nih. Ini kita di key level gitu ya, tapi ini kita nih konsolidasi. Kalau kita mau next, kita mau lanjut lagi ya, at least kita harus break trendline ini gitu. Karena kalau kita zoom out ya, kalau teman-teman zoom out di weekly time frame, nah perhatikan. Ini technically kita di area key level. Boom. Ya. Ini lagi di golden pocket juga nih, Fibonacci 0,618, 0,65. Bisa dibilang ini konsolidasi phase sebagai support juga. Jadi harusnya ya we need to hold this level atau kita mulai breakout gitu. Itu yang kita harapkan untuk altcoin juga. Jadi mungkin kira-kira ini untuk video sekedar update teman-teman posisi outlook market crypto ke depannya. Kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini pastinya jangan lupa untuk share videonya, like, mungkin komen juga kalau teman-teman nonton sampai akhir video. Komen apa ya? Mungkin komen kasih emoji uang atau money gitu ya. Ada emoji cash gitu di komen, jadi saya tahu juga. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya, jangan lupa untuk like-nya, dan thank you all for the support, and we will see you in the next video. Bye bye.